Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sarip. Siang. Oh iya siang ya, semangat pagi intinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah mempercayakan observasi kelasnya kepada saya. Di season ini mungkin atau di observasi kali ini saya tidak akan menilai materi Bapak ataupun materi yang Bapak kuasai itu bukan hak saya untuk menilai, tapi yang akan saya nilai nanti adalah yang akan saya lihat, yang akan saya observasi kali ini adalah bagaimana ketika Bapak di kelas. Nah, sebelum itu Pak, Bapak mengajar mata pelajaran apa ya? Untuk di kelas 11 administrasi sistem jaringan. Administrasi sistem jaringan. ASJ ya? Iya. ASJ. Nah, untuk sekarang kelas berapa Pak yang akan observasi? Kelas 11 TK-nya 3. 11 TK. Oke. Menurut Bapak nih, tujuan observasi kelas ini untuk apa Pak? Untuk mengetahui pertama mungkin dari segi kemampuan siswa, kedua minat dalam mempelajari materi, Terus apa lagi Pak? Ada lagi Pak? ya yang ketiga mungkin daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan. Serap ya. Kemampuan siswa dalam menyerap materi yang disampaikan. Oke. Untuk nanti observasi dari rangkaian RPP yang Bapak kirim, ada poin-poin khusus juga yang pengen saya lihat. Jadi Bapak tuh ingin menunjukkan hal apa gitu kan? Mungkin nanti di troubleshoot. Oh, troubleshoot. Terus selain itu Mungkin nggak banyak, satu dulu aja. satu aja. Apakah apa namanya, dari observasi kelas nanti apakah ingin dilihat dari kesesuaian RPP-nya ataupun ingin melihat diferensiasinya atau apa Pak? Lebih ke diferensiasi. Karena kalau RPP kan belum tentu apa yang kita buat itu sesuai dengan waktu pelaksanaan. Bisa juga kan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Oh iya. Setelah kita dibuat RPP tapi pas waktu hari H kondisi anak tidak sesuai dengan yang kita rencanakan kan bisa saja. Tapi kalau secara diferensiasi kan kita bisa kondisikan. Oh, berarti itu yang pengen saya lihat itu berartinya yang pengen Pak Sarip saya melihat diferensiasinya gitu kan. Diferensiasinya. Terus strategi yang Bapak siapkan seperti apa Pak? Dalam pelajaran kali ini akan mencoba melihat minat anak. Dalam memahami sebuah materi akan saya kasih sebuah materi dulu, terus si anak disuruh belajar mandiri dengan menggunakan media internet. Dan dari situ si anak kelihatan nanti mana yang benar-benar berminat atau antusias dengan pembelajaran ini atau yang tidak, dan kelihatan mana anak yang benar-benar mandiri belajar dan anak-anak yang hanya ingin dimomong. Oh iya. Berarti tadi ya strateginya di awal kita melihat dulu minat siswa gitu kan ya. Terus tadi sesuai kata Bapak, strategi di dalam pembelajaran nanti mungkin ke troubleshooting masalah mungkin ya. Troubleshooting masalah. Adapun area pengembangannya itu pengen dilihat diferensiasinya. Nah, kalau untuk kesesuaian RPP itu kondisional ya? Kondisional. Kesesuaian materi dengan RPP. Nah, mungkin itu Pak ya untuk diskusi kita, untuk percakapan kita praobservasi. Jadi nanti kita mulai observasinya mungkin nanti ya. Saya tunggu Pak ya kabarnya untuk kesiapan observasinya kapan. Untuk sekarang kita cukupkan dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
kita memulai pembelajaran hari ini, meminta dari KM-nya untuk mempersiapkan diri untuk berdoa dulu terlebih dahulu. KM berdoa dulu. Istaidan Siap. Saan biqalbi. Qala salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalian semuanya hadir nggak sekarang? Kalau nggak ada yang tidak hadir, Saya bisa terjadi uang nanti sama terjadi sakit atau terjadi jadi no nanti ini dua pak izin mana? Sudah cerita. Randy sama Fitria nih. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, besar pembelajaran apa sebelum apa? Semua pusing nggak? Nah, untuk merelaksasi, untuk memfokuskan pikiran kalian juga ada sebuah namanya permainan lah. Silakan komposnya simpan dulu, maksudnya tangannya diam dulu, fokus dulu, fokus terhadap apa yang bapak sampaikannya. Bapak bilang, ketika bapak bilang kanan, kalian ngangguk. Ketika bapak bilang kiri, kalian makanya ide-nya. Coba diulang dulu supaya kalian namanya jiwa kalian itu ada di kelas. Bola ira kan di kelas, ada pikiran di luar. Kamu pikiran hutang mah. Siap? Sok bagelanya. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Nah, sekiranya ya bisa. Dengar lagi. Pemanasan dulu biar agak fokus. Kiri. Kanan. 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 Kiri. Kanan. Ya, udah. Coba ya. Oke, untuk hari ini untuk mempersingkat waktu, kita akan belajar cara menginstal Virtual Box. Seperti pada sebelumnya, cara install kan ada 4 ya. Apa saja? Cara install ada 4. Pertama, install baru. Terus install lama. Install baru, install lama. Satu, bukan. Install baru, 2, upgrade. 3, bisa ketiga teh. 3, multiboot. Yang satu lagi virtual. Gimana? Kita akan coba install sistem operasi secara virtual. Dan sebelum kita install sistem operasi secara virtual, itu ada dulu perangkat yang kita install. Karena sistem operasi dengan aplikasi itu beda. Kalau aplikasi virtual mungkin sudah kalian pernah belajarnya. Contohnya apa? Aplikasi virtual. Aplikasi virtual yang sering kalian pakai waktu belajar IT apa? Nah, itu salah satu aplikasi virtual system. Meskipun tidak berbentuk fisiknya, kan kalau konfigurasi harus ada fisiknya. Ini kan fisiknya nggak ada. Tapi kalian bisa mengkonfigurasi secara seperti sebenarnya itu aplikasi virtual. Nah, kalau sistem operasi secara virtual itu memerlukan satu perangkat lagi atau aplikasi. Salah satunya virtual box. Untuk apa virtual box itu? Sebagai jembatan supaya sistem operasi itu bisa diinstal di sistem operasi yang sudah ada. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat mendownload aplikasi pendukung sistem operasi secara virtual. Yang akan kita download hari ini adalah aplikasinya Virtual Box. Yang kedua, peserta didik mampu menginstal aplikasi pendukung untuk install sistem operasi secara virtual. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat laporan hasil install aplikasi. Nanti pas waktu kalian install, cik ketika sudah di-download, bisa ke diinstal ke aplikasi itu. Namun ya, syukur namun kita pernah cari solusinya. Nanti ada LKP di akhirnya, kamari tadi di setting di akhir.
Kucing ini ketika kita mau menginstal sistem operasi kan non-wire harus dipersiapkan. Medianya non-wire. Kedua, cara ngedownload kumaha lah, cara ngedownload VirtualBox, instalan kumaha. Katilu cik ada kendala tidak ketika install aplikasi VirtualBox? Apa? Laporan. Nah, silakan kalian sekarang kalian nyari informasi di internet ya. Alhamdulillah sudah terhubung ke internet. Belum. Bisa tahu nggak cara serba atau tidaknya? Bagi yang sudah terkoneksi internet, silakan kalian searching cara mendownload aplikasi VirtualBox mau di YouTube ataupun di Google, silakan ketikkan. Kalau ada yang tanyakan, acungkan tangannya. Ya, nanti Bapak ke tangannya masing-masing. Nanti satu-satu dulu ya. Tok bagi yang sudah silakan. Bentar. Bisa Pak? Silakan mau di YouTube ataupun di Google. Silakan. Bapak internet ya Pak. Orang-orang bisa dibaca di handphone yang kemarin yang tadi sudah disiapkan ya. Ya bisa sehari proses. Saya sana nih. Ayo teman-teman speakeran. Ya Pak. Ada uang, ada uang. Anjay. Pertama sebelum kita download dulu aplikasi VirtualBox-nya. Pak itu kayak bunga. Nah, tidak. Itu pun kematan. Udah bisa. Lihat ini download kita masih ada. Itu diperintah download VirtualBox. Iya kita dari sini.
Nah, ingat dulu pernah Bapak sampaikan ketika kalian membuat download aplikasi, lihat dulu sistem operasinya berapa bit. Cara mengetahui sistem operasi berapa bit pakai perintah apa? Terus apa perintahnya? Nah, itu kan kelihatan aplikasinya berapa bit. Bilang salah, kalian kayak salah nge-download. Ketinggalan satu menu tadi. Ada lagi yang tadi proses yang berarti nanti dikasih tahu ya. Yang penting bisa ulang satu produk. Sup, ya, ibu jalan, jalan. Oh, kamu lagi apa ya? Minta install ulang. Mas, enggak.
Ada yang tidak bisa diceritakan. Tadi dihapus tak kurang kan? Ah, ya berdiri pak. Baik pak. Terima kasih pak. Ini setelah kemarin pak. Naik pak. Di sini ada Kelihatan situ ada. Kedua, dibutuhkan virtual C++ 2019 atribut. Nah, tadi yang dilakukan di Ilham itu sudah bisa langsung ya, nggak usah install dulu virtual C++. Tapi di ini itu diperlukan install lagi aplikasi virtual C++ 2019 atribut. Nah, itu nanti kalian bisa ditulisnya. Kenapa di Mobility itu keluar sistem itu minta data virtual C++. Sama minta data. Nanti yang ini kan data tunggu dulu. Nanti Bapak akan coba yang sukses siapa yang minta peringatan minta virtual C++ siapa? C++ 2019 atribut itu berarti si virtual box ini memerlukan C++ 2019 atribut. Jadi dalam sistem operasi yang sudah terinstall ini C++ itu belum terinstall. Jadi kalian wayahna download virtual C++. Nah, silakan untuk kalian yang punya masalah itu ketikkan di web browsernya download Oke, jadi itu saja C++ 2019 silakan. Jadi kalau pencarian buktikan alamat itu. Alamat ini atas pak. Kalau yang sudah berarti di sistem operasinya sudah terinstall visual itu. Hari ini pemeriksaan. Yang belum silakan ketikkan itu download visual C++ 2019 atribut. Hari ini boleh pak. Mereka BM visual box. Pak, misalkan lamun Terus ke bawah. Terus. Nah, ini yang paling bawah di jawabnya. Itu udah download. Udah ke download. Udah ke download, install.
Sabar lah. Coba berjalan cukup. Cukup berjalan. Semuanya sudah bisa terintah. Gini, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita nanti install Linux ya di Bapak ingin kalian tahu dulu langkah-langkah dari awal sebelum nanti kalian bisa install secara virtual. Anu diperlukan kurang ketika kita mau install sistem operasi secara virtual, aplikasi apa saja yang harus install. Nah, ujung-ujung misalkan di sekolah diajarkan secara langsung dia install dia di virtualbox, tapi pas ketika kalian di dunia terjadi di dunia pribadi kan di rumah, nah ada di sekolah mah tinggal install virtualbox saya, dia cari virtualbox saya, aku masih cara install virtualbox. Terus ketika tadi mengalami ayah kendala, yang lain ada yang normal, ada yang mengalami kendala chip. Kenapa ada kendala? Tadi kan ada Oracle Virtual Machine membutuhkan C++. Siapa ya? Nah, kita download dulu itunya. Kita download, install, baru install lagi VirtualBox-nya. Dan nanti itu ada di LKPD-nya sekalian diisi. Ketika kita mau misalkan VirtualBox-nya, kita butuh download. Kayak A, B, C, terus ke. Setelah kita ngajar dulu teh kumaha, install teh kumaha. Ada kendala tidak? Kalau dikatakan tadi Ramda dan dia untuk panggilan tadi tidak ada kendala, ya sudah. Misalkan ada kendala, tadi kendala non betul bisa download di situ. Tadi Bapak udah sempat singgungnya. Non kendala. Kenapa ada kendala seperti itu? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham sampai di sini? Yang misalkan untuk pertemuan berikutnya kita akan cobanya install Linux di virtualbox. Kita dulu. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau tanyakan dulu? Kalau nggak akan tanyakan, Bapak akan bertanya. Nah, oke Allah. Siapa yang terusan Bapak? Tadi ada kendalanya yang sebelah sini ada, sebelah sini ada. Ketika muncul Oracle Virtual Machine membutuhkan C++. Kenapa? Apa sebabnya? Ketika kalian menginstal VirtualBox, keluar peringatan Oracle Virtual Machine membutuhkan Virtual C++ 2011 Redistribute. Nah, tadi sempat dijelaskan. Satu udah support terus. Nanti alasannya non. Karena virtualbox-nya baru Pak. Kalau yang baru tadi bisa. Ada pembaruan? Tidak juga. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, kita paham. Kenapa tadi ada muncul peringatan Oracle Virtual Machine membutuhkan C++ 2011 Redistribute. Nanggung. Operasinya masih untuk lebih. Tidak juga. Nah, kenapa? Sampai kenapa?
Kenapa si ketua umum memerlukan itu? Cik, yang lain dulu perhatikan. Hah? Nah, intinya kenapa tadi muncul ya? Yang lain perhatikan dulu. Kenapa tadi muncul peringatan di sistem operasi itu membutuhkan C++ dan sebagainya, karena di dalam sistem operasi yang sudah terinstall itu ada paket yang belum terinstall sistem operasi itu yang mendukung ketua umum itu bisa dijalankan. Namun di logikanya apa ya? Ketika kalian masak mie, China ayam, Cina ayam, Mina ayam, dipasang si mie teh. Bumbunya teh ka tuang teh teman. Atau si kompornya teh burung. Bisa dipasang malah tapi sempurna kumplit tapi pas si kompor turunkeun teu hurung langsung seuneunan. Bisa malah sama itu juga di sistem semuanya sudah ada terinstall. Kita mengisahkan virtual untuk mengisahkan exposure virtual, tapi ada satu paket, ada satu bagian yang belum terinstall di sistem operasi yang terkait yang layar. Jadi otomatis ya bisa berjalan tapi asalkan aya geula dibutuhkan situasi distribut. Beda aja komputer dia sudah pakai lengkap. Jadi ketika saya virtual box tidak ada peringatan minta disalurkan ke kelas plus. Ini yang berapa orang? Ada 5 orang yang kok agak enter. Tidak ada. Normal. Ini yang normal, ini yang ada yang normal, ada yang tidak normal. Itu ya. Jadi kalian nanti bisa tahu kenapa ketika misalkan virtual box, nah mau Abimah bisa langsung, tapi mau peringatan dulu lah. Bisa dipahami? Dan nanti ketika kalian misal Linux, kemudian Bapak harap ketika ada trouble, kalian bisa cari sendiri solusinya. Kecuali kalau kalian sudah mentok, bisa bertanya. Karena di sini kan sudah terkoneksi dengan internetnya. Kalian tinggal cari aja, nah itu kita dibaca aja, kendalanya itu apa? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaatnya buat kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan silakan dimakan dulu komputernya. Setahun, duduk dulu Pak, masing-masing dulu. Kebayang cara ngedownload aplikasi mah? Cara install bisa? Nah, untuk install itu tidak jauh bedanya tuh install ya. Pasti ayat perintah-perintah tadi betul. Udah? Berapa? Dan nanti untuk tugasnya tadi kan ayat KKPD, silakan kalian harus buku. Tugasnya lupa soal paling bawah ada KKPD. Kamu diisi cek ayam ada telat atau tidak, kenapa yang telat, kenapa. Nanti bisa didiskusikan, bisa tanya cek juga kenapa masalah. Itu. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, majukan sampai sini sebelum diakhiri pengajian ini. Kayak gimana doa? Istaidan dia Ba'an sikol Olah salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kabarnya Pak Hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin kali ini. Jangan terus semangat. Dan jangan lupa bahagia. Bahagia mungkin tidak punya uang. Meski kita tidak punya uang, kita jangan sampai kelihatan sedihnya kita harus bahagia. Karena kebahagiaan adalah kunci dari kesenangan pikiran kita. Oke, kemarin kita sudah melakukan perasaan Bapak setelah observasi kemarin. Bagaimana perasaan Bapak? Di awal-awal ada rasa grogi, tetap ada rasa gimana saya diawasi gitu. Yang kedua ya dengan adanya opsi seperti itu, ya setidaknya ada apa ya, motivasi buat diri sendiri. Kita nggak tahu seperti apa. Jangan sampai hanya ingin berusaha terlihat perfect ketika lihat orang,
Tapi ketika kita tidak ada yang mengawasi guru yang lain, kita ngajar seenaknya saja. Jadi perlu jadi catatan juga Pak ya, ketika saya observasi itu bukan berarti saya sudah benar, bukan berarti saya sudah bisa, tapi kita di sini saling evaluasi dan saling belajar Pak ya. Nah, setelah diobservasi kemarin nih, menurut Bapak nih, ada hal yang terlewat nggak? Yang terlewat itu ada beberapa part yang terlewat yang tidak sesuai dengan rencana pembelajaran. Salah satunya ketika saya ingin mencoba siswa belajar aktif mandiri. Nah waktu itu nggak tercapai karena satu waktu ya, karena waktu jam pelajaran saya terpakai dulu sama guru yang lain. Yang kedua ketika waktu sudah habis, materi yang tersampaikan belum sempat tersampaikan, karena kalau dilanjutkan mungkin akan mengambil waktu orang lain juga gitu. Jadi ya semaksimal mungkin kemarin dalam waktu 2 jam pembelajaran yang tadinya pingin siswa itu ketika ada masalah diarahkan supaya bisa mencari solusi sendiri, kemarin tidak tersampaikan hal seperti itu. Jadi tetap harus dibimbing. Awal perencanaan kan ketika mengalami masalah dalam install itu kan ada yang sukses, ada yang tidak, dan ketika yang tidak sukses itu ada notifnya, ada notif. Rencananya ketika ada notif, si siswa itu disuruh mencari sumber apa kesalahannya. Saya kemarin pembelajaran terkoneksi ke internet, jadi si siswa disuruh, rencananya itu disuruh cari di internet ini masalahnya apa. Nah, cuman kemarin kita sampai di situ. Selain itu kalau gitu Pak, Mungkin itu saja kemarin yang belum saja ya. Kalau boleh ya, ketika pembelajaran itu alangkah baiknya kita kan punya siswa itu berbagai macam karakter Pak ya, berbagai macam minat juga. Ada yang minatnya misalkan kayak estetik, ada yang minatnya audio, ada yang visual. Bapak sudah ada kemarin, sudah bagus, sudah ada diferensiasinya. Kemarin kita observasi, yang saya lihat ada apa namanya, diferensiasi lebih ke konten ya. Bapak mainnya kemarin di konten sudah ada, diferensiasinya sudah ada. Tapi secara garis besar sih kalau menurut saya untuk kesesuaian RKP-nya sudah lumayan sesuai Pak. Sudah 90% sesuai dengan RKP dengan real life. Mungkin seperti yang Bapak sampaikan, ada beberapa part yang terlewat. Terus dari segi yang lain, kemarin yang saya lihat itu saya tertarik ada SBQ itu untuk kesenangan siswa atau emosi siswa itu sangat bagus Pak ya. Ada SBQ, jadi si anak mulai rileks ketika masuk pertama itu, rileks, tidak tegang, itu sangat bagus Pak. Saya sangat apresiasi hal tersebut. Nah, dari tadi yang Bapak uraikan barusan ada beberapa part yang terlewat ya. Untuk selanjutnya ataupun rencana selanjutnya untuk menyikapi hal tersebut bagaimana Pak? Mungkin dipilah ya Pak Ali, ketika mana yang harus didudukan, mana yang bisa nanti diakhirkan gitu kan. Misalkan kayak materi yang apa, yang emang urgent untuk disampaikan dan kita butuh siswa lebih aktif, mungkin itu didahulukan dulu. Berarti lebih ke tindak lanjut yang Bapak harapkan itu lebih ke memilah ya, pemilahan. Seperti itu Pak. Mungkin untuk diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita pasca observasi hari ini, semoga kita ke depannya bisa saling mengevaluasi lagi. Dan jangan sungkan Pak ya, ketika Bapak perlu apa-apa silakan kita sharing-sharing, termasuk saya juga nanti ketika ada perlu sama Bapak, saya butuh referensi atau apa-apa pasti saya ketemu lagi. Pun jangan sungkan Pak ya. Kita di sini saling saja. Mungkin ya itu kenapa Ali tadi kita sharing, karena kan mungkin apa yang sudah kita laksanakan itu sudah ya, tapi dalam segi istilah itu kayak kita belum tahu. Nah, betul sekali. Padahal secara teori itu istilahnya ini, tapi kita sudah laksanakan, tapi itu nggak tahu itu apa istilahnya. Betul. Nah, dengan adanya Pak Adi di CGP yang mudah-mudahan menambah wawasan juga buat saya. Amin, kita saling saja. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.